Hati-hati saat menggendong bayi. Kalimat apa, nyanyian apa yang kamu nyanyikan, karena itu bisa mensugesti anak ke dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga memori positif ataupun memori negatif tergantung dari apa nyanyianmu saat kamu menggendong anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais Certified Hypnotherapy. Saya Abdul Rais, juga founder dari Self Forgiveness Therapy. Apa kaitannya Self Forgiveness Therapy terhadap anak? Self Forgiveness Therapy juga membahas tentang bagaimana seseorang bisa memaafkan dirinya sehingga ia bisa mudah menerima pengetahuan tentang pola didik anak. Pola didik anak banyak kategorinya, tahapan-tahapannya. Makanya kali ini kita membahas bagaimana saat kita menggendong bayi, terkadang kita suka nyanyi. Bagaimana saat kita mengayunkan bayi, kata-kata apa yang kita afirmasikan. Nah, mungkin kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, di zaman modern ini jarang ayunan digunakan. Tapi di kota-kota kecil, di kampung halaman, itu ayunan masih dipakai oleh orang tua, khususnya ibu, dalam ia mendidik anaknya sehari-hari. Karena terkadang dengan ayunan, anak-anak mudah tidur. Nah, banyak dari kita yang belum paham saat kita mengayunkan anak itu. Umumnya terjadi, kebanyakannya yang dilakukan oleh orang-orang saat menggendong bayi ataupun saat menimang-nimang bayi, terkadang ada bahasa-bahasa yang senang dilakukan oleh ibu ataupun orang tua. Namun kalimat-kalimat ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Apa saja sih yang pernah dilakukan? Terkadang karena saya juga pernah tinggal di kampung halaman, jadi pernah melihat. Mungkin kemarin-kemarin saat anak saya kecil juga dilakukan seperti itu. Karena pengetahuannya saya belum mempunyai, jadi saya membiarkan sehingga anak itu mudah tidur. Apa saja sih? Misalnya saat menggendong, timang, timang, anakku sayang. Kadang kalau kita menggunakan lagunya Krisdayanti itu mungkin bagus, tapi terkadang ada yang menggunakan kata-katanya negatif. Bobo lah, bobo, ini anak siapa ya? Nah, ini kan hal-hal yang negatif. Jadi anak ini menyimpan kalimat. Anak-anak ini tersugesti oleh kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang tua, ibu, ayah, ataupun siapa, bibinya, yang menggendongnya, yang menimangnya. Kadang-kadang menggunakan lagu-lagu yang tidak diharuskan. Anak jelek, anak jelek, anak jelek, anak jelek, ayo bobo, ayo bobo. Kadang ada kalimat negatif yang seperti itu. Akhirnya yang tersimpan memorinya adalah saya jelek, kata si bayi. Karena terkadang anak yang digendong itu pastinya anak di bawah usia 7 tahun. Anak balita bawah 5 tahun. Artinya di situ ada golden moment. Terbentuknya pola-pola di dalam pikiran bawah sadarnya, subconscious mind-nya. Kenapa begitu? Karena kita menyimpan data, kita menyimpan memori, kita menginstal software baru ke dalam memorinya, sehingga yang ditangkap oleh anak, saya anak jelek, saya anak jelek, sehingga ia terstempel. Saat ia dewasa nanti, saat ia besar nanti, kalau tidak bisa diperbaiki, ia akan mengatakan saya jelek kok, ia akan minder. Kan
Bapak Ibu, teman-teman tidak mau, tidak kepengen anak ini menjadi minder, menjadi malu, menjadi menyendiri saat ia anak-anak, saat ia remaja, saat ia di sekolah. Karena apa? Karena ada inner child-nya anak yang negatif tadi. Gantilah nyanyian saat menggendong anak. Timang, timang, anakku sayang. Ya, mungkin ini lebih baik dibandingkan dengan kalimat-kalimat tadi. Mungkin masih banyak kok kalimat-kalimat negatif yang diucapkan oleh orang tua saat menimang anaknya, menimang cucunya, menimang keponakannya. Ya. Jadi jangan biarkan anakmu di usia golden moment 0 sampai 7 tahun itu diasuh oleh orang-orang yang tidak kamu ajarkan. Cara-cara berbicara kepada anakmu, cara-cara bersikap kepada anakmu, cara-cara merespon sikap-sikap anakmu. Terkadang kan anak di bawah 5 tahun ini sangat kreativitas, lincah, bergerak. Kadang kita mengatakan, nakal bener sih lu ini, nakar banget sih kamu ini. Ini kita menanamkan loh Bapak Ibu. Jadi pilihlah kata-kata yang baik, supaya dalam keluarga itu keberuntungan yang datang, bukan kesialan yang datang. Kok begitu Pak Rais? Iya, kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, kita mengundang hal-hal yang baik. Itulah menurut ilmu yang saya pelajari dari Law of Attraction. Bahkan saya membaca buku tentang Spiritual Law of Attraction. Apa yang harus kita ungkapkan, apa yang harus kita afirmasikan, apa yang harus kita utarakan, kalimat-kalimat tersebut. Jadi kata-kata keseharian kita itu terakumulasi dalam waktu lama sehingga membentuk manifestasi ke dalam pikiran kita, sehingga kita mengundang peristiwa yang termanifestasi di dalam kepala kita untuk terjadi dalam kehidupan kita. Jadi solusinya, kalau teman-teman ataupun Bapak Ibu sibuk bekerja di luar, artinya Bapak Ibu mempersiapkan hak asuhnya kepada pengasuh dalam kesehariannya. Ajarkan dulu, berikan dulu pengetahuan tentang parenting kepada pengasuh anak-anak ataupun bayi-bayi Bapak Ibu, agar anak-anak ataupun Bapak Ibu bisa tumbuh menjadi seorang yang luar biasa yang Bapak Ibu inginkan. Janganlah menjadi ayah yang sebagai ATM, hanya untuk bayar-bayar. Namun sosok psikologis orang tua harus diperankan dalam menjalani rumah tangga saat mempunyai anak di usia golden moment. Ingat, di usia golden moment inilah anak-anak terbentuk. Entah itu yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Jangan lupa like, comment, and share agar lebih banyak orang yang paham bagaimana mendidik anak yang benar dari usia 120 hari saat ia di dalam kandungan ibunya. Semoga inspiratif buat kita semua, terutama pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.